Baik, puji nama Tuhan. Kembali hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita membacakan satu pasal firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini di dalam Yeskiel pasal 38 ayat pertama sampai ayat yang ke-23. Kita sudah bacakannya. Saya memberikan tema pesan tema kita hari ini yaitu Allah hadir di tengah badai. Allah hadir di tengah badai. Kita baca di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dan 10. Lalu kemudian kita baca di ayat yang ke-19 dan sampai 22. Terus 3. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbul niat dalam hatiku dan engkau membuat rancangan jahat. 19. Dalam cemburuku dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan makan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan meruntuhkan hujan, menurunkan hujan lebat, rabun, api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Haleluya. Demikianlah menjadi renungan kita hari ini, yaitu Allah hadir di tengah badai. Supaya semua orang bisa tahu, semua bangsa bisa tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar. Allah hadir di tengah badai dengan kuasa dan kekuatan yang hebat. Tujuan Allah melakukan semuanya itu supaya manusia di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah yang melakukan semuanya. Di ayat yang ke-23 dikatakan, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Inilah Tuhan hadir di tengah badai. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya, kuasanya, kebesarannya, kehebatannya bagi dunia, supaya dunia itu bisa mengetahui bahwa Tuhanlah Allah yang hebat, Tuhanlah Allah yang besar, Tuhanlah Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Kita lihat di sini kenapa semuanya ini terjadi. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu cemburu. Dalam cemburuku, dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan,
segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan setiap tembok akan roboh ke tanah. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi Allah menunjukkan bahwa Allah itu besar. Manusia semakin diberkati Tuhan, manusia semakin diperoleh semuanya, manusia semakin kaya, semakin jaya, ya, semakin kuat, semakin hebat, semakin berkuasa. Manusia seolah tidak mengenal Tuhan. Manusia tidak mengenal Tuhan. Manusia hanya mengenal pribadinya. Mereka lah orang yang hebat, mereka lah orang yang berkuasa. Kalau kita lihat sekarang ini terjadi di mana-mana. Di mana ada orang yang merasa dirinya berkuasa. Ada orang yang merasa diri mereka hebat. Ada orang yang merasa diri mereka, ya, mereka orang pintar, orang hebat, orang berkuasa. Lalu ada orang sementara ibadah mereka melarang, ya. Ketika ada orang beribadah mereka datang melarang, menghambat. Mereka mengatakan mereka lah mayoritas, mereka lah yang berkuasa, mereka tidak mengizinkan. Ini adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Ini bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap Tuhan. Karena bagaimana orang beribadah bisa dilarang? Bagaimana orang beribadah bisa dihambat? Inilah Tuhan akan muncul, ya. Tuhan akan muncul di tengah badai. Dikatakan engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau besar beserta seluruh bala tentaramu. Tuhan mau menunjukkan kepada manusia. Manusia harus takut pada Tuhan. Manusia takut pada Tuhan. Manusia hormat pada Tuhan. Manusia harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhanlah Allah yang besar, yang berkuasa di surga dan di bumi. Tidak ada yang berkuasa di muka bumi ini kecuali Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita akan lihat kejadian-kejadian yang sekarang. Kejadian yang luar biasa, kejadian yang dahsyat, kejadian yang belum pernah terjadi. Ya. Kejadian yang belum pernah terjadi, sudah terjadi. Ini menunjukkan bahwa Allah mau supaya manusia itu sadar. Allah mau supaya manusia itu tahu bahwa tidak ada yang berkuasa di muka bumi, tidak ada yang hebat di muka bumi kecuali kepada Tuhan saja. Aku akan menunjukkan kebesaranku, kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi semuanya ini sedang ditunjukkan Tuhan. Semuanya sedang diperlihatkan Tuhan kepada manusia, supaya manusia itu tahu bahwa sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, sejaya-jaya manusia, tidak lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhanlah hebat. Tuhan yang membentuk semua gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah. Jadi kalau kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak mentaati Tuhan, kita melakukan kejahatan, ada rancangan-rancangan jahat. Di ayat yang ke-10 dikatakan beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Membuat rancangan jahat. Manusia itu merancangkan hal yang jahat. Maka Allah hadir di tengah badai dengan kekuatan yang hebat, supaya manusia itu tahu bahwa Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang berkuasa. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang hebat di tengah-tengah manusia, supaya manusia itu tahu bahwa Tuhan Allah yang hebat. Jadi firman Tuhan hari ini memberikan pesan buat kita, Tuhan yang kesembah, dia akan hadir di tengah badai. Jadi kalau hari ini kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang betul-betul menakutkan, menggoncangkan, penuh dengan tantang, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita mau kembali, ya, mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Mari kita mau lepaskan semuanya, ya, keegoan kita, kesombongan kita, ya, kejahatan kita lepaskan semuanya. Kita mau kembali pada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau bisa melakukan semuanya. Jikalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kembali keadaan kita. Tuhan akan pulihkan kembali kehidupan kita, dan Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita.
Itu akan memberikan kita memiliki pribadi yang berbeda, yaitu pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang menghormat Tuhan, pribadi yang mau taat pada Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini, mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar yang tidak pernah terjadi akan terjadi, supaya manusia di muka bumi ini tahu bahwa Tuhanlah Allah yang besar, Tuhanlah Allah yang hebat. Tidak ada yang hebat di muka bumi ini kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang perlu kami hormati, hanya Tuhan yang perlu kami taati, hanya Tuhan yang perlu kami takuti, hanya Tuhan yang perlu kami berseru dan berserah diri kepada Tuhan. Dan berkata, amin firman Tuhan.